Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dewi Hidayati sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada pemateri pertama yaitu yang bernama Eka Cindy Aulia, dan pemateri kedua yaitu Melanie Soparia. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Demikianlah kami akan memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Eka Cindy Aulia. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam dan pengertian tujuan pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha manusia untuk membawa anak ke tingkat kedewasaan, dalam arti yaitu sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara normal. Dan adapun pengertian tujuan pendidikan Islam, tujuan merupakan suatu suasana ideal yang ingin diwujudkan. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan dapat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Dr. Zakia Derajat, bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu pada seseorang yang menjadi insan kamil, yang artinya manusia utuh rohani maupun jasmani dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Umar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani adalah perbuatan yang diinginkan melalui proses pendidikan, baik dalam tingkah laku individu, pada kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat dan alam sekitar, maupun pada proses pendidikan secara pengajaran itu sendiri. Dan adapun hadis tujuan pendidikan Islam, yaitu yang pertama yaitu hadisnya tentang bertakwa kepada Allah, yang berbunyi yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nasi qala asaquhum lillah, yang artinya yaitu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa orang yang paling mulia. Beliau menjawab, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hadis ini menunjukkan bahwa manusia adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Sikap takwa mengalahkan semua indikasi kemuliaan martabat yang lain. Simbol-simbol kemudaraan dan kesejahteraan yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat mengalahkan sikap takwa. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam yang kedua yaitu beriman dan berilmu. Di sini ada hadis yang berkaitan dengan iman yang berbunyi an Sufyan bin Abdullah Saqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billahi fastaqim, yang artinya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi meriwayatkan bahwa ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakanlah kepada saya sesuatu tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan lagi sesudah engkau." Nabi berkata, "Katakanlah saya beriman kepada Allah, lalu tetapkanlah pendirianmu." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan beristiqomah dengan pengakuan keimanannya merupakan satu hal yang sudah cukup dan memadai bagi seorang muslim. Dan oleh karena itu, bagi seorang pendidik atau seorang guru harus mampu merancang model belajar agar peserta didik memiliki iman yang kuat dan teguh pendiriannya dalam melaksanakan tuntutan Islam tersebut. Selanjutnya itu ada hadis yang berkaitan dengan ilmu yang berbunyi man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebaikan di keduanya maka dengan ilmu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa jika seseorang menginginkan kebaikan di dunia, di akhirat maupun di keduanya, maka harus dengan ilmu. Ilmu sangatlah penting bagi setiap orang, dan dengan ilmu kita bisa mendapatkan kedua hal tersebut, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam yang ketiga yaitu berakhlak mulia. Di sini ada salah satu hadis yang berkaitan dengan akhlak mulia yang berbunyi an Abdullah bin Amri qala lam yakun Rasulullah fahisa wala mutafahisa wa innahu kana yaqulu inna khiyarakum ahasinukum akhlaq, yang artinya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keji dan bukan pula bersikap keji. Beliau bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa misi utama Rasulullah adalah memperbaiki akhlak manusia. Beliau melaksanakan misi tersebut dengan cara menghiasi dirinya dengan berbagai akhlak mulia dan menganjurkan agar semua umatnya menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau juga menegaskan bahwa kualitas iman seseorang dapat diukur dengan akhlak yang ditampilkannya, bahwa semakin bagus kualitas imannya, maka semakin bagus pula akhlaknya, dan sebaliknya. Misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka proses pendidikan diarahkan menuju terbentuknya pribadi dan umat yang berakhlak mulia, sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Rasulullah adalah teladan yang paling utama bagi umat manusia. Tujuan yang mengutamakan untuk akhirat, begitupun dengan dunia. Yang selanjutnya yaitu persiapan untuk mencari rezeki dan memelihara segi-segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semuanya bersifat agama, akhlak atau spiritual semata-mata, tapi menaruh perhatian pada segi kemanfaatan dan tujuan untuk kurikulum. Yang selanjutnya yaitu membutuhkan ruh ilmiah pada anak didik dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar ilmu. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan kepada peserta didik dari segi profesional, teknis dan perusahaan supaya ia bisa mengatasi profesi tertentu dan teknis tertentu, dapat mencari rezeki. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insanul kamil yang di dalamnya memiliki wawasan khalifah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan dan pewaris para nabi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.